A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In kallallahu ta'ala qafidu ala sholawah wa sholatil wusta wa kumulillahi qanitin wa qala aidan aqimis sholah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, marilah hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan umur yang barokah, masih diberikan kesehatan. Semoga yang sakit segera diangkat penyakitnya, segera yang susah segera dimudahkan. Untuk itu pada hari ini dengan tema bagaimana ibadahnya wali-wali Allah atau bagaimana ibadahnya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tentu ibadahnya kekasih-kekasih Allah dan yang bukan kekasih-kekasih Allah, jawabannya pasti tidak sama. Walaupun tujuannya sama. Hari ini sedikit saya sampaikan syair atau sebuah lagu. Yang lagu itu memang dirasakan oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau tidur teringat padamu, kekasihku. Ku menangis karena rindu, ku sedihku karena rindu, aku rindu padamu, aku rindu padamu. Nah, itulah saudara-saudariku, bahwasanya kekasih Tuhan itu selalu merindukan, selalu menginginkan dengan pertemuan. Nah, pertemuan ini belum maksimal, pertemuan ini belum sampai ke puncak karena kita masih hidup di dunia. Pertemuan puncaknya di mana? Yaitu pertemuan puncaknya adalah di akhirat. Makanya kekasih-kekasih Allah itu kebanyakan datangnya kematian jasad ini bukan menambahnya bersedih, tetapi menambahnya kebahagiaan. Kebahagiaan seperti apa? Ya kebahagiaan yang tidak bisa dirasakan lagi. Seperti halnya kita yang baru kemanten baru, ya seperti itu. Karena kekasih-kekasih Allah itu sudah sering bertemu, sudah bercinta, selalu dalam setiap harinya, bahkan setiap detik, setiap waktu
bertemu. Berbeda sama yang bukan kekasih-kekasihnya, pasti sulit untuk menemukan. Kecuali kalau memang betul-betul hati ini menginginkannya. Itulah saudara-saudariku yang dirasakan kekasih-kekasih Allah, bahwa rindunya itu sudah tidak bisa diungkapkan lagi. Berbicara tentang bagaimana ibadah-ibadahnya kekasih-kekasih Allah itu, atau wali-wali Allah itu, ibadahnya adalah merupakan ibadah yang sangat langgeng. Arti langgeng ini selalu kontinu, konsisten, dikerjakan dalam aktivitas apapun. Bahkan kalau seandainya pun lupa, itu merasa kehilangan, merasa bersedih. Seperti halnya kalau kita mau kehilangan kekasih, atau kekasih itu mau meninggalkan kita, itu yang dirasakan kekasih-kekasih Allah atau wali-wali Allah. Berbicara tentang ibadah, di sini ada dua sudut pandang, yaitu antara sudut pandangnya ahli hijab dan ada sudut pandangnya ahli suhud. Di sini letaknya yaitu ahli hijab duduknya masih di syariat dengan tarekat, tetapi ahli suhud sudah di hakikat sampai dengan makrifat. Memang itu bisa dikatakan sangatlah berbeda, seperti halnya air di atas daun talas. Ya tidak bisa meresap, tidak bisa bersatu, manakala antara air dan daun talas itu tidak dirobek atau tidak dihancurkan dinding pembatasnya. Tapi antara syariat dan hakikat, ahli hijab dan ahli suhud itu memiliki tujuan yang sama, dan substansinya itu juga sama. Saya ibaratkan seperti ada dua orang yang mau menembak. Satu bidikannya atau satu bidikan itu sama, satu skip, satu bidikan, sama-sama mengarahnya ke situ. Yang satu kena sasaran dan yang satu tidak mengenai sasaran. Kenapa bisa begitu? Pertanyaannya, kenapa? Mengapa sama-sama senjatanya itu sama, dan yang dibidik satu tujuan,
Tapi kok tidak sama kenanya. Yang satu kena, yang satu tidak kena. Jawabannya ini mudah. Padahal dua orang ini sama-sama ahli tembak, sama-sama seorang sniper. Tetapi kenapa kok yang satu kena, yang satu tidak kena? Karena yang satu tidak buta, yang dua menembaknya dalam keadaan buta. Seperti halnya begini, walaupun satu tujuan, satu bidikan, satu arah, yang dimana arah itu menuju Tuhan atau menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama-sama tahu. Tetapi kok kenapa yang satu sampai, yang satu tidak sampai? Seperti halnya yang satu berjalannya dengan matanya ditutup alias buta. Yang satu matanya tidak ditutup alias tidak buta. Makanya tidak sampai tujuan. Walaupun tujuannya sama. Mungkin kita bisa mengingat lagi di dalam surah Al-Baqarah, ya, saudara-saudaraku. Mungkin bisa saya lihatkan sebentar. Surat Al-Baqarah kalau nggak salah di ayat 238. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu ala sholawati wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Peliharalah kalian atas semua sholat dan sholat pertengahan asar, dan dilaksanakanlah sholat karena Allah dengan khusyuk. Di dalam hal ini bahwasanya kita melakukan sholat itu karena Allah semata. Qanitin, harus dengan khusyuk, wajib dengan khusyuk. Nah, kenapa kok terkadang ada yang khusyuk dan ada yang tidak khusyuk? Nah, itulah perbedaan antara ahli hijab dan ahli suhud. Kalau secara syariat itu sholat 5 waktu, atau dalam Islam sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu tentunya kita harus benar-benar khusyuk.
kita harus benar-benar mengingat, dan yang diingat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa khusyuk, syarat mutlak ya iman kita jangan hanya duduk di syariat dan tarikat saja, tetapi harus kita tingkatkan lagi hakikat sampai dengan makrifat. Baru nanti bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Karena si ahli hijab belum bisa melakukan dengan khusyuk disebabkan belum bersihnya hati, bahwasanya di hatinya masih diingat selain Allah. Walaupun saya ini dianggap alim, walaupun saya ini tidak pulang-pulang dari tempat ibadah, tidak pernah pulang-pulang dari masjid, walaupun saya ini jamaah saya itu miliaran, ribuan, walaupun saya ini memiliki pondok itu ratusan, tetapi kalau iman kita masih hanya duduk di syariat dan tarikat, saya jamin tidak akan pernah bisa khusyuk. Karena apa? Karena masih mengingat di dalam hatinya selain Allah. Belum dibersihkan kotoran-kotoran hati. Di situ saya, karena di dalam hati saya masih mengingat selain Allah. Alhaakumut takasur hatta surtumul maqabir. Jika seorang diri manusia bermegah-megahan terhadap harta duniawiyah ini dan tidak mau mengingat Allah, maka hal itu sampai mati. Apakah kita mau seperti itu? Seperti lagu ini. Percuma air kau siramkan, percuma tumbuh kau lakukan pada pohon bunga mati, mati untuk selamanya. Kini aku tak percaya lagi adanya cinta yang suci. Nah, itulah saudara-saudaraku. Walaupun kita kasih tahu seperti ini, walaupun kita kasih tahu bahwa pelajaran kerohanian ini penting, walaupun sudah mendengar, walaupun sudah melihat, tetapi kalau di dalam isi hatinya menolak dan tidak percaya
seperti tadi, percuma alias sia-sia belaka. Bahwasanya Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat-sahabatnya pernah berkata, wahai para sahabat-sahabatku, jika kamu bisa melakukan sholat dalam keadaan khusyuk, saya kasih serban hijau. Tapi pada waktu itu mereka semuanya mengingat serban hijau karena akan diberikan hadiah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mereka gagal ya karena mereka tidak bisa khusyuk. Nah, singkat cerita, itulah yang pernah terjadi pada waktu zaman Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di dalam syariat itu ya kenapa tidak bisa khusyuk? Kalau tahu dalam syariat itu sholatnya jasmaniyah ini, sholatnya badan ini, yang mana sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, itu masih sebatas jasmani ini, masih sebatas jasad ini. Bagaimana hakikatnya agar kita bisa sholat dengan khusyuk, dengan ibadah yang khusyuk? Dalam hakikatnya itu adalah sholatnya ruh ini, sholatnya jiwa ini. Letaknya di situ agar kita bisa sholat dengan khusyuk atau kita supaya bisa ibadah dengan benar-benar khusyuk. Maksudnya apa? Ya maksudnya adalah ketemunya ruh ini terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemunya ruh ini, ketemunya jiwa ini dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu bagaimana bisanya ruh kita ini bisa ma'rifat supaya jiwa ini bisa sampai ma'rifat? Ruh ini harus keluar dari penjara-penjaranya hawa nafsu. Harus keluar dari bisikan-bisikan setan. Harus bisa lepas dari bujuk rayuannya iblis. Ruh ini harus keluar dari penjaranya itu. Baru nanti sudah bisa keluar, ya baru bebas. Akhirnya kita bisa melakukan sholat dengan benar-benar khusyuk. Karena yang memenjarakan ruh ini, yang memenjarakan jiwa ini apa sih sebetulnya yang memenjarakannya?
Yang memenjarakannya adalah lewat kesenangan duniawiyah ini. Kesenangan duniawiyah itu bentuk apa? Ya bentuk kita selalu mencintai anak istri atau suami kita, selalu mencintai pangkat dan jabatan kita, selalu mencintai urusan-urusan perut kita. Disitulah duduknya yang membuat kita dipenjarakan oleh nafsu kita. Bukan berarti kita manusia ini tidak boleh tentang urusan-urusan duniawiyah ini. Boleh-boleh saja. Tetapi hatimu condongkan kepada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena duniawiyah ini bukanlah tujuan. Akhirnya kita dipenjarakan oleh kesenangan duniawiyah ini. Jika roh itu masih terpenjara, jika roh ini masih terbelenggu oleh hawa nafsu, masih mengikuti langkah-langkah setan atau langkah-langkahnya iblis, maka bisa saya contohkan. Contohnya ahli hijab. Ini seperti ini, saudara-saudariku. Kita itu melihat burung di angkasa yang terbang itu. Dia meyakini 100% bahwa yang terbang itu burungnya. Dia tidak pernah memikirkan bahwa burung itu bisa terbang karena diterbangkan. Itulah ahli hijab. Itulah yang memenjarakan hati kita, memenjarakan ruh kita, memenjarakan jiwa kita. Karena hati ini masih mengikuti langkah-langkahnya setan. Makanya kita tidak bisa kusuk kalau dalam ibadah. Ibadah apapun, entah itu sholat, entah itu zakat, entah itu apa saja dalam kehidupan sehari-hari kita. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena biasanya ahli hijab itu menolak ajaran dinul haq. Titik. Ajaran dinul haq itu apa? Ya, ajaran yang mengesahkan Tuhan. Tatkala ada penyampaian kerohanian ini, tatkala ada penyampaian tentang pelajaran dinul haq seperti ini, walaupun mereka sudah tahu, walaupun mereka sudah melihat, tetapi di dalam hatinya dia menolak alias menganggap ini pelajaran apa. Ini menganggap pelajaran yang tidak berguna. Ini penyampaian yang sesat. Karena di situ dia menggunakan akal. Sifat
basariah ini yang digunakan. Sehingga itulah yang mengakibatkan tutupnya hati ini. Yang menutupi roh ini tidak bisa bertemu Allah, sehingga dalam ibadah kita tidak bisa khusyuk. Lalu kita harus bagaimana? Ya harus menerima ajaran ini jika mau. Tapi yang namanya kerohanian itu tidak ada paksaan. Bagi yang mau, bagi yang ingin ingat, bagi yang ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin juga sekali lagi saya lihatkan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Asr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan mereka saling menasihati dengan kebenaran atau ketaatan, dan mereka saling menasihati dengan kesabaran. Sungguh mereka akan merugi, sungguh mereka akan menyesal, sungguh mereka akan menangis sejadi-jadinya tatkala nanti badan ini sudah terpisah oleh roh saat ajal menjemput atau saat sakaratul maut. Banyak manusia yang sangat merugi. Untuk itu, di sini saya mengingatkan supaya kita manusia, supaya kita saudara-saudara kita tidak merugi nanti pada waktu saat badan ini terpisah dari roh. Ya, tetapi kita kembalikan kepada Sang Pencipta. Kembali lagi juga karena hidayah. Tetapi hidayah itu bisa datang tatkala manusia itu sendiri mau merubahnya, atau mau mendengarkan, mau memikirkan lewat hati bahwa pelajaran atau penyampaian dinul haq ini, penyampaian rohanian ini, itu sangatlah penting. Sungguh celaka, sungguh merugi bagi orang-orang yang mendustakan pertemuan terhadap Allah. Orang ahli hijab, atau kalau kita duduknya masih di syariat tarekat, kebanyakan manusia mendustai bahwasanya di dunia ini tidak bisa bertemu dengan Allah. Bisa bertemunya nanti setelah hari kiamat, hari kebangkitan di akhirat baru bisa bertemu. Lah, keyakinan itulah yang mengakibatkan hijabnya hati ini.
Kalau ahli suhud sudah tidak meyakini itu. Tapi dalam keyakinannya, di dunia inilah kesempatan kita bisa bertemu Allah, kita bisa bertemu Tuhan, bahkan kita sudah melihat. Tetapi kalau diri kita ini tidak percaya dengan penyampaian hal seperti ini, ya tidak bisa bertemu. Seperti halnya kalau gelas itu sudah ada airnya penuh, apalagi ditutup, mau diisi seperti apapun akan percuma, akan tumpah. Tapi gelas itu manakala bisa diisi harus dikosongkan agar supaya air bisa masuk ke dalam gelas sehingga ada isinya. Ya caranya bagaimana kita? Caranya kalau ada penyampaian dinul haq seperti itu, jangan banyak menggunakan akal kita. Jangan kita ini merasa alim, jangan kita ini merasa tingkatan bawah sampai atas, 1, 2, 3. Jangan merasa saya ini orang yang sudah tua, jangan. Itu semuanya silakan pakai sekedar jasmania ini, tetapi hatimu lepaskan, alias kosongkan gelas itu, supaya apa penyampaian yang kita sampaikan masuk dalam hati. Lewat apa? Perenungan. Betul nggak sih penyampaian itu? Betul nggak sih? Nah, di situ. Ahli suhud di dunia inilah kita kesempatan bertemu, melihat, menyatakan bahwa kita bisa bertemu dengan Allah. Itu kalau ahli suhud. Tapi ahli hijab berbeda, karena tadi walaupun tujuannya sama tapi caranya berbeda. Satunya matanya buta, yang satunya tidak buta, ya pasti sampainya cepat yang tidak buta. Buta yang mengakibatkan apa? Karena buta, ya buta itu karena yang mengakibatkan adalah kita tidak mau menerima ajaran-ajaran seperti ini, dan ajaran-ajaran seperti ini dianggap tidak benar. Itu titik. Itu permasalahannya hanya di situ. Jika manusia sudah percaya atau ahli suhud itu percaya, dunia ini kesempatan bertemu dengan Allah, maka ya sudah tidak ada mengalami penghisapan atau yang disebut alam barzah. Alam di mana antara dunia dan akhirat, alam dinding pemisah. Tidak ada itu, karena di dunia ini sudah dijebol. Di dunia ini sudah dihancurkan alam barzah itu, sehingga nanti saat kematian jasad ini, ruh akan cepat sampai kepada Allah karena sudah tahu jalannya. Itu perbedaannya. Kalau kita tidak percaya adanya ajaran dinul haq seperti ini, ya sudah pasti masuk ke dalam alam barzah, karena alam barzahnya belum dihancurkan saat di dunia. Akhirnya kita diperhitungkan. Alam barzah itu alam perhitungan. Yang seperti tadi saya contohkan, bahwa burung itu bisa terbang karena burungnya. Seolah-olah burung itu yang bisa terbang.
berarti kan ada hidup dua. Berarti ada Tuhan yang lain. Itu yang mengakibatkan tutupnya hati ini. Jika alam barzah itu sudah dihancurkan, jika alam barzah ini sudah dijebol saat di dunia, pasti ahli zuhud sudah tidak mengalami pemisahan. Akhirnya ahli zuhud bicara seperti ini. Dunia dan akhirat itu sama saja, tidak ada bedanya. Cuman bedanya hanya di nama saja. Ini namanya dunia, namanya akhirat. Sama saja, tidak ada bedanya. Tapi bagi ahli zuhud, tetapi bagi ahli hijab, ya sangat berbeda. Karena belum tahu, dikasih tahu, tidak mau tahu. Itu permasalahan. Manakala saat di dunia ini buta, di akhirat pun akan lebih buta dan mengalami kegelapan segelap-gelapnya. Tetapi jika di dunia ini sudah tidak buta, di alam akhirat pun juga tidak. Bagaimana supaya kita tidak buta? Ya itu tadi. Kita jangan sampai terpenjarakan oleh kesenangan-kesenangan duniawiyah ini. Bukan berarti jasad ini tidak boleh berkumpul dengan duniawiyah. Boleh, tetapi hatimu condongkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang berikutnya egomu. Ego kita ini lepaskan, turunkan. Buang, jangan merasa saya lebih alim, jangan merasa saya lebih bisa, jangan merasa dan lain-lain sebagainya. Itu buang dulu. Kalau kita betul-betul hati kita pengen bersih. Akhirnya bagi ahli hijab, Allah itu masih dikatakan gaib alias samar. Itu perbedaan antara ahli zuhud dan ahli hijab. Bahwa kebanyakan manusia ini lupa. Di dunia ini kan sebetulnya kan ujian. Sudah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saat Nabi Adam itu masih di surga. Wahai Adam, janganlah engkau dekati pohon itu. Jika engkau dekati, maka engkau pasti akan memakannya. Nah, begitu pula manusia kita sebagai keturunannya. Ya, apa bentuk yang mendekati pohon itu? Ya, mendekati kesenangan-kesenangan duniawi ini. Tapi kebanyakan orang itu tidak paham, tidak memperhatikan. Karena dianggapnya hidup di dunia ini kekal selama-lamanya, tidak pernah mengalami kematian. Makanya tidak mengingat. Diingatkan tidak mau, atau tidak mau tahu, atau menganggap sesat, atau menganggap tidak benar. Walaupun video ini sudah disetel, walaupun video ini sudah disampaikan, tetapi dianggap pret gitu. Itulah yang mengakibatkan kotoran-kotoran hati belum dibersihkan. Padahal untuk bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari yang maha suci, kita bisa kembali ya harus suci. Tapi kalau jika masih kotor, cuci dulu. Cucinya di mana? Cucinya di neraka. Titik. Ahli hijab ya tidak bisa melihat Allah. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, itu adalah bentuk daripada kasih sayang kami
bentuk daripada kasih sayang saya kepada saudara-saudara semuanya. Jangan sampai mengalami yang namanya sengsara di dunia, lebih-lebih di akhirat. Tatkala di dunia ini merasa kita sengsara, merasa sedih terus, merasa bingung, atau merasa tidak nyaman hidup ini karena serba kekurangan, nah itu kalau masih dirasakan, artinya kita nanti lebih-lebih di akhirat lebih perih daripada itu. Tujuannya apa? Ajaran-ajaran seperti ini yang mungkin dulu tidak pernah disampaikan sama sekali. Tujuannya supaya kita menjadi manusia yang berbudi luhur. Caranya bagaimana, Mas, untuk bisa melihatnya, untuk bisa melihat Allah? Jangan pakai ini, tapi pakailah hati. Mata basiroh. Basiroh itu mata hati, pakai ini. Dengan cara berzikir. Zikir yang pernah saya sampaikan di zikir Sirul Asrar. Letaknya dulu pernah saya sampaikan di video saya sebelumnya di cara pengamalan zikir rasa. Di situ letaknya. Selalu berzikir setiap hari, setiap detik, setiap waktu. Zikir Sirul Asrar, zikir yang sudah tidak berlafaz, tidak berucap, tapi sudah mengimani dan meyakini, merasakan yang dirasakan hanya hati. Contoh ini seperti ini saya contohkan. Saya bicara ini, saya tidak bisa bicara kalau yang membicarakan itu Allah. Saya bisanya melihat ini, kalau tidak dilihatkan oleh Allah, saya tidak bisa melihat. Contoh saya berjalan itu kalau tidak dijalankan oleh Allah, ya saya tidak bisa berjalan. Itulah zikir rasa, zikir Sirul Asrar. Kapan dilakukannya? Dilakukannya ya kita sungguh-sungguh. Setiap hari, setiap waktu, setiap detik. Bukan hanya di tempat sholat 5 waktu saja, tetapi dilakukan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Imani seperti itu. Dengan cara apa? Didoronglah zikir sir. Allah, Allah, Allah. Seperti itu. Tapi jangan buru-buru, santai. Ikuti alurnya nafas keluar masuk. Allah. Itu. Jika kita serius, jika kita melakukan secara konsisten, kontinu, baik di dalam sholat atau di luar sholat, Allah akan menilai kita sendiri. Ini hamba saya ini benar-benar pengen ke saya atau tidak. Kalau hanya main-main ya tidak mungkin. Tapi kalau serius, Allah pasti memperjalankan kita. Nanti akan tahu sebenarnya kita ini siapa. Yang berperan di dalam diri kita ini siapa. Yang berperan adalah hidup. Hidup di dalam dirimu dan di luar dirimu. Yang memiliki nama Allah. Yang memiliki nama Sang Yang Widi. Yang memiliki nama Sang Maha Tunggal. Yang memiliki nama Sang Yang Sakerta. Itu kebanyakan manusia tidak mau tahu. Tetapi kalau di dalam video-video seperti ini, yang dilihat itu hanya mungkin dalam organisasi sendiri, pencaknya ilmu-ilmu kaseten, ilmu-ilmu kanuragan, keindahan gerak jasmani, itu saja yang dilihat. Padahal manusia, ingat saudara-saudaraku, 50.000 tahun di dunia, itu kalau dibandingkan di akhirat hanya 1 hari. Kenapa kita tidak mau memikirkan hal seperti itu?
Kenapa kita tidak mau memikirkan? Tolong saudara-saudaraku, renungkan. Nah, jika saudara-saudaraku semuanya melihat video seperti ini, ya sampaikan kepada keluarga dekat, anak, istri, sampaikan kepada pelatih yang lain, sampaikan, jangan dipakai sendiri. Sampaikan supaya pada mereka, supaya pada tahu, pada paham, pada bisa mengamalkan. Katanya amal jariyah. Mana yang disebut amal jariyah? Kalau jika Anda panjenengan semuanya melihat seperti ini, diam saja, ya sudah. Yang dilihat itu hanya pencak saja. Yang dilihat itu hanya ilmu kasekten saja. Itu kecil, gampang. Tapi yang paling penting gimana rohani kita ini, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku dimanapun kita berada, bagaimana sholatnya kekasih-kekasih Allah atau wali-wali Allah itu dalam setiap waktu, dalam setiap aktivitas, dalam setiap kehidupan sehari-hari kita ini, itu selalu berzikir. Thariqahnya apa? Ya thariqahnya ya tadi, kita lewat makan selalu ingat Allah. Oh, ini Allah yang memperjalankan, ini Allah yang menggerakkan, ini Allah yang mengucapkan, ini Allah yang melihatkan, ini Allah yang mendengarkan, ini Allah yang menghidupkan, yang memberi penghidupan. Itu semuanya karena Allah, lillahi ta'ala. Makanya dalam sholat usolli fardul maghribi selasa rokaatin mustaqbal kiblati adaan makman lillahi ta'ala. Nah, di situ banyak orang yang tidak paham lillahi ta'ala itu karena Allah. Yang menggerakkan hanya Allah. Hanya hidup di mana? Di dalam diri kita dan di luar kita. Itulah saudara-saudaraku, bagaimana sholatnya kekasih-kekasih Allah, bagaimana sholatnya wali-wali Allah itu adalah sholat yang dilakukan secara kontinu, secara konsisten. Di mana sholat itu sudah tidak memandang 5 waktu yang diperintahkan oleh Rasulullah secara syariat saja, tetapi secara hakikat. Sholatnya seperti apa? Sholatnya itu 24 jam. Dari tidur, mulai tidur lagi. Istilahnya 24 jam, tidak pernah putus. Itu sholatnya ahli suhud. Sholatnya ahli suhud aja, sholatnya yang dikerjakan, yang dilakukan setiap waktu 24 jam. Kok sulit sekali? Mudah, asal kita mau. Pertanyaannya hanya itu. Mudah, asal mau. Kalau tidak mau ya sulit. Saudara-saudara itu yang dimanapun kita berada, di sini saya hanya menyampaikan, hanya mengingatkan, tatkala mau diingatkan, tatkala mau disampaikan, tatkala mau dikasih tahu. Tapi kalau tidak mau ya terserah, karena kerohanian ini adalah kesadaran diri kita sendiri. Kita mau selamat di dunia dan akhirat atau tidak. Kalau kita di akhirat tidak mau selamat ya terserah. Kalau mau selamat ya ayo kita kerjakan sama-sama. Yang penting apa yang saya sampaikan itu adalah benar. Berani karena benar, takut karena salah. Nah, itu katanya ajaran orang Islam.
Saya sampaikan ini benar. Kalau masih ada yang bertanya, ini bagaimana alias masih menyalahkan, berarti memang tauhidnya masih dipertanyakan. Itu saja, mudah. Tinggalkanlah di hatimu selain Allah itu. Tapi ingatlah, condongkanlah hatimu hanya kepada Allah saja, atau hanya kepada Sang Maha Pencipta semata. Bersihkan dari kotoran-kotoran hati, dari nafsu-nafsu, dari duniawiyah ini, agar supaya kita bisa sampai kepada Tuhan yang Maha Kuasa, agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam keadaan husnul khotimah. Itulah saudara-saudaraku yang baru bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan semuanya bisa mengerti, bisa memahami, syukur-syukur bisa mengamalkan. Jika pada hari ini ada kata-kata yang sekiranya keras, itu semata-mata kasih sayang saya. Jika ada hati yang kurang berkenan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Akhir kalam. Usikum wa nasibi tawallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.